Selamat datang di video ini, di mana kita akan melihat dampak luar biasa yang dihasilkan oleh industri pariwisata terhadap sektor lain, terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Keajaiban alam yang memukau dan kekayaan budaya yang tak ternilai, telah menjadi kekuatan pendorong dalam mengubah wajah daerah-daerah yang sebelumnya terlupakan menjadi destinasi yang diminati oleh wisatawan dari seluruh dunia. Industri pariwisata telah membawa angin segar bagi sektor lain, dengan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu daerah yang memiliki alam yang indah, budaya yang kaya, dan warisan sejarah yang unik. Daerah ini menawarkan berbagai daya tarik wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Beberapa dampak secara langsung dari berkembangnya industri pariwisata diantaranya adalah: pertama, menciptakan banyak lapangan kerja dalam berbagai sektor, seperti hotel, restoran, transportasi, dan usaha kecil lainnya. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Ketiga, pengembangan infrastruktur. Untuk mendukung pariwisata, seringkali diperlukan pengembangan infrastruktur seperti jalan, bandara, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi para wisatawan, tetapi juga memberikan tambahan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Keempat, peningkatan kualitas hidup. Pendapatan yang diperoleh dari industri pariwisata dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, seperti akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi budaya hidup masyarakat menjadi lebih baik dan maju. Kelima, pemicu munculnya sumber-sumber pendapatan alternatif. Sektor-sektor lain yang menjadi penunjang industri pariwisata tentu akan turut berkembang sehingga sektor-sektor lain dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal atau sekitar. Kategori penunjang pariwisata tanpa pertanian di Provinsi NTB pada tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 7,95% dan menjadi yang tertinggi kedua setelah kategori pertambangan. Dari sisi kontribusi, kategori penunjang pariwisata tanpa pertanian di Provinsi NTB pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 26,85% terhadap PDRB NTB dan menjadi yang tertinggi dibanding kategori lainnya. Pada 3 tahun ke depan, kontribusi dari kategori penunjang pariwisata tanpa pertanian di Provinsi NTB diproyeksikan tetap yang tertinggi dibanding kategori lainnya dan kategori pertanian menjadi tertinggi kedua memberikan kontribusi pada PDRB. Progres penurunan kemiskinan sebesar 0,95% selama 4 tahun terakhir, capaian ini relatif lambat. Hal ini dominan disebabkan karena adanya bencana alam gempa bumi tahun 2018 dan COVID-19 yang mempengaruhi semua sektor kehidupan termasuk pariwisata yang juga terdampak sangat signifikan. Target RPJMD NTB tahun 2019 sampai dengan 2023 dalam penurunan kemiskinan NTB adalah sebesar 11,92%. Tingkat kemiskinan tertinggi yaitu di Kabupaten Lombok Utara sebesar 25,93%. Dan jumlah penduduk miskin terbesar ada di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 189.640 orang. Terkait pengangguran terbuka dapat dijelaskan sebagai berikut. Meskipun pada tahun 2022 pengangguran terbuka sudah berada pada angka 2,89%, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan tetap menurun. Pada tahun 2026, TPT NTB diperkirakan pada posisi 2,63%. Pada skenario pengembangan proyeksi wisatawan sesuai rencana induk destinasi pariwisata nasional, pada tahun 2044 sebesar 11,6 juta wisatawan dengan 6,3 juta wisatawan Nusantara dan 5,3 juta wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan pada tahun-tahun sebelum gempa tahun 2018 terlihat trennya selalu meningkat, dan sejak tahun 2019 mulai menurun dan puncaknya pada tahun 2020 saat bencana COVID-19 melanda dunia. Namun kini sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 ini secara grafik kunjungan menunjukkan tren naik lagi walaupun dengan volume yang masih kecil. Bila dilihat dari grafik-grafik capaian pembangunan di NTB tahun 2022 di bidang pariwisata, maka kita melihat secara umum indikator-indikator pembangunan mengalami tren naik. Jumlah kunjungan terus naik dan pelaku ekonomi kreatif juga naik.
Desa wisata yang menjadi program unggulan daerah juga terlihat ada 2 desa yang sudah bisa disebut desa mandiri dan 8 desa berstatus maju. Guna menjaga tren-tren naik dari indikator-indikator pembangunan di bidang pariwisata tersebut, maka perlu diambil peran dan langkah-langkah strategis. Wisata-wisata yang perlu dikembangkan diantaranya adalah wisata halal, spot tourism, wisata minat khusus, wisata industri, wisata edukasi dan ekotourism. Untuk itu pemerintah provinsi akan terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis diantaranya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, penguatan kelembagaan pariwisata, memperbanyak event pariwisata yang terintegrasi antara Bali Nusra, melaksanakan Sabta Pesona Pariwisata, memperkuat penyediaan akomodasi. Selain itu, penataan destinasi desa wisata berkelas internasional, memperkuat wisata kuliner, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, pengembangan sektor jasa dan riset pasar, segmentasi, dan pemasaran pariwisata. Dalam pengembangan SDM perlu dilakukan diantaranya pembinaan kelompok sadar wisata, pelatihan digitalisasi marketing pariwisata, pelatihan pengembangan lingkungan hidup, menghijaukan kawasan, pengolahan sampah, pendampingan pengembangan bisnis pariwisata dan keterampilan UMKM berbasis ekonomi kreatif dan peningkatan keterampilan bahasa dan CHSE. Dalam penguatan kelembagaan, perlu dilakukan optimalisasi kelembagaan melalui penguatan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekraf dan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekraf. Dalam kolaborasi kemitraan perlu dilakukan kerjasama dan sinergitas dengan asosiasi, akademisi pariwisata dan investor, perluasan pangsa pasar produk ekraf, branding wisata NTB untuk meningkatkan citra pariwisata berdaya saing dan membangun sinergi dengan sektor lingkungan yang lestari dan asri untuk pariwisata berkelanjutan. Dalam hal kapasitas inovasi, teknologi, dan investasi dapat dilakukan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekraf atau diversifikasi produk, melindungi haki kepada pelaku ekraf dengan sistem pembiayaan, mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing. Optimalisasi hasil riset untuk perumusan kebijakan pengembangan pariwisata dan investasi pengembangan pariwisata. Dalam hal pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur transportasi regional, meningkatkan fasilitas sarana prasarana pariwisata seperti toilet, tempat ibadah, rest area dan lain-lain, membangun jaringan energi yang efisien, membangun jaringan komunikasi regional dan pengembangan teknologi informasi untuk pemasaran pariwisata NTB. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, maka perlu dilakukan pemetaan stakeholder dan klaster pariwisata. Semua stakeholder ini harus dipetakan peran-perannya seperti organisasi atau lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan kepariwisataan, kelompok industri kepariwisataan, jasa perbankan dan pertukaran uang, Pokdarwis dan masyarakat baik personal tokoh maupun kelompok-kelompok masyarakat. Kepemimpinan transformasional menciptakan visi yang jelas dan inspiratif untuk industri pariwisata. Visi ini akan menggambarkan arah yang diinginkan dan kejelasan aksi-aksi yang akan dilakukan. Kepemimpinan transformasional mendorong inovasi dalam industri pariwisata dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi gagasan-gagasan baru. Ini membantu meningkatkan daya tarik dan keunggulan industri dalam persaingan global. Kepemimpinan transformasional dapat memotivasi berbagai pihak yang terlibat dalam industri pariwisata, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kesinambungan industri dan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat. Kepemimpinan transformasional dapat memfokuskan industri pariwisata pada pembangunan yang berkelanjutan. Ini mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Industri pariwisata menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, overtourism, atau krisis kesehatan. Kepemimpinan transformasional harus siap untuk menghadapi tantangan ini dengan cara inovatif dan adaptif. Kepemimpinan transformasional mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan industri pariwisata. Hal ini dapat menciptakan rasa memiliki dan memastikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Itulah gambaran singkat tentang bagaimana industri pariwisata dapat menjadi program unggulan strategis dalam penanggulangan kemiskinan di NTB.
Melalui perencanaan yang baik dan didukung kepemimpinan transformasional yang kuat, maka kita dapat memanfaatkan peluang dan mendukung perkembangan industri pariwisata yang berkelanjutan. Mari bersama-sama membangun NTB menjadi destinasi pariwisata unggulan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.